Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari tim M4RC4 MTS 4 Jakarta Selatan. Nama saya Felicia Kansajidah Seno. Saya Yumna Fia Majidah. Dan saya Rafa Faim Alkindi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan 3 sistem robot yang telah kami buat, yakni Co-Helper Robot, Smart Home, dan Smart Public. Latar belakang diciptakannya Co-Helper Robot, Smart Home, dan Smart Public. Peter Pan merupakan seorang anak yang terjebak di suatu tempat bernama Neverland. Peter Pan hidup bersama dengan peri-peri lainnya di rumah canggihnya yang diberi nama Smart Home. Oh iya, kami juga mengalami beberapa kesulitan dalam merakit Smart Home juga Smart Public, antara lain sebagai berikut. Pertama, membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam menghubungkan suatu kabel dengan input, controller, atau device agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diharapkan. Kedua, membutuhkan kesabaran untuk merakit satu persatu perangkat Smart Home dan Smart Public. Lalu, membutuhkan ketelitian dalam menghubungkan setiap kerangka. Ketiga, kekurangan ketelitian dalam membuat sebuah program sehingga membutuhkan proses yang sedikit memakan waktu untuk membuat program Co-Helper Robot. Setelah membuat kerangka Smart Home dan Smart Public menggunakan stick es krim, kita dapat menggabungkan keseluruhan kerangka yang telah kita buat. Seperti ini hasilnya ya. Manfaat dari robot yang telah kami buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Smart Home dapat menyalakan dan mematikan lampu dari jarak jauh menggunakan internet. Yang kedua, Smart Home dapat mendeteksi kebocoran gas, suhu, dan kelembapan di sekitar rumah. Yang ketiga, Smart Public dapat mendeteksi banjir dan gempa. Yang keempat, Co-Helper Robot berguna untuk memindahkan sebuah objek dan mengatasi kebakaran hutan. Yang kami gunakan untuk merancang robot Co-Helper adalah 1. Sensor LDR. Sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi cahaya sekitar. Apabila di lingkungan sekitar tidak ada cahaya atau gelap, maka sensor akan menyala. Dan sebaliknya, jika sensor mendeteksi ada cahaya di lingkungan sekitar, maka sensor akan mati. 2. Pompa DC. Pompa DC pada robot Co-Helper berfungsi untuk menyemburkan air keluar ke tempat yang terdeteksi terjadinya kebakaran. 3. Motor servo. Motor servo di sini berfungsi sebagai pengatur derajat lengan robot. 4. Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi sebagai prosesor atau yang mengontrol seluruh jalannya sistem. 5. Sensor suhu dan kelembapan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi keadaan sekitar, apakah sedang terjadi kebakaran atau tidak. 6. Sensor hujan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi cuaca di sekitar lingkungan. Hal ini dapat memudahkan kinerja dari robot Co-Helper dalam menghadapi rintangan. 7. Nodemcu SP8266. Komponen ini berfungsi sebagai modul Wi-Fi yang mengirim data hasil sensor ke aplikasi Blink sebagai informasi bagi pengendali. 8. LED berfungsi sebagai indikator tingkat suhu dan kelembapan. LED akan menyala sesuai dengan tingkat yang telah ditentukan. Komponen yang kami gunakan untuk Smart Home dan Smart Public. 1. Arduino Nano. 2. Sensor getaran atau gempa. 3. Sensor cahaya. 4. Sensor ketinggian air. 5. Sensor suhu dan kelembapan. 6. Sensor gas MQ2. 7. Nodemcu SP8266. 8. LED. Cara kerja Co-Helper Robot. Co-Helper Robot terdiri atas pompa DC yang berfungsi untuk menyemburkan air apabila telah menerima input dari sensor suhu dan kelembapan.
Co-helper robot terdiri atas sensor suhu dan kelembapan yang berfungsi untuk mendeteksi adanya masalah kebakaran di lingkup sekitar. Cara kerja smart home. Smart home dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet sehingga sistem dapat berjalan secara otomatis. Smart home terdiri atas sensor DHT11 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di sekitar. Smart home terdiri atas sensor MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Cara kerja smart public. Smart public terdiri atas Arduino Nano yang berfungsi untuk mengatur keseluruhan sistem yang berjalan. Smart public terdiri atas sensor gempa yang berfungsi untuk mendeteksi adanya bencana gempa di sekitar. Smart public terdiri atas sensor ketinggian air yang dapat mendeteksi adanya masalah banjir di lingkungan sekitar. Sekarang saya akan membuat rancangan untuk smart home serta smart public. Pertama, hubungkan smart public dengan baterai. Kedua, setelah menyalakan baterai, maka secara otomatis keseluruhan sistem akan berjalan. Ketiga, jika mendeteksi getaran di sekitarnya, maka alarm pada smart public akan mengeluarkan suara nyaring, menandakan terjadinya gempa. Keempat, jika mendeteksi ketinggian air normal, maka LED akan memancarkan cahaya biru yang berarti normal. Kelima, jika mendeteksi ketinggian air sedang, maka LED akan memancarkan cahaya kuning yang berarti waspada. Terakhir, jika mendeteksi ketinggian air tinggi, maka LED akan memancarkan cahaya merah yang berarti bahaya. 1. Hubungkan smart home dengan baterai dan buka aplikasi Blink. 2. Dengan menggunakan Blink, kita dapat mengoperasikan sistem pada smart home secara otomatis melalui gawai. 3. Jika ingin menyalakan lampu yang ada di smart home, kita dapat menekan tombol on pada aplikasi Blink. Dan sebaliknya, jika kita ingin mematikan lampu yang ada di smart home, kita dapat menekan tombol off pada aplikasi Blink. 4. Dengan aplikasi Blink, kita dapat mengetahui hasil sensor suhu dan sensor kelembapan di smart home. 5. Di dalam smart home terdapat sensor gas yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran gas di dalam smart home. Untuk mengetahuinya, kita dapat melihat hasil sensor tersebut dalam aplikasi Blink. 6. Di dalam aplikasi Blink, kita juga dapat mengendalikan palang pintu yang ada di smart home dengan cara menggeser tombol ke arah kanan untuk membuka palang dan menggeser tombol ke arah kiri untuk menutup palang. Pertama, tekanlah tombol saklar untuk menyalakan robot. Kedua, sambungkan HP atau laptop ke robot melalui Bluetooth. Yang ketiga, robot dapat digerakkan bila sudah tersambung melalui sinyal Bluetooth. Keempat, bila ditekan tombol maju, maka robot akan maju, dan sebaliknya. Kemudian, bila ditekan tombol kiri, maka robot akan bergerak ke arah kiri. Begitu juga sebaliknya. Berikut akan saya sampaikan codingan untuk co-helper robot. Ini adalah inisialisasi pin LDR dan LED. Ini merupakan inisialisasi motor driver. Ini merupakan setting motor servo. Ini merupakan program setting sudu servo 1. Ini merupakan program setting sudu servo 2. Ini merupakan program pergerakan pada robot. Ini merupakan program robot co-helper. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.